Ya, aplikasi kasir restoran untuk pembuatan form transaksi order lanjutan ya. Nah, tadi kita sudah listkan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu pertama kita membuat jumlah bisa dirubah melalui tabel. Kalau kemarin jumlahnya didapat ketika kita menambahkan barang, ya. Satu tambahkan jadi satu di sini, tambahkan lagi barang yang sama jadi dua di sini, gitu kan? Tapi kalau 100, berarti kita harus melakukan penambahan sebanyak 100 kali. Itu yang capek. Harusnya bisa dirubah di sini. Yang kedua adalah membuat form list menu untuk melakukan link dengan form transaksi order. Jadi nanti list menu itu di sini tempatnya. Ketika kita klik, itu fungsinya untuk menampilkan data menu-menu, data-data barang yang akan kita tambahkan di sini. Itu ibaratnya kayak pencarian ya. Kalau di sini mungkin kita cuma ketikkan kode lalu cari item. Kalau nggak hafal kodenya kan kita nggak tahu barangnya apa. Maka kita buatkan dia form list menu untuk melakukan pencarian. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah mengaktifkan keydown onto shortcutnya. Kita belum aktifkan. Oke, langsung aja untuk apa nih? Jumlah bisa dirubah melalui tabel. Jumlah kalau kita jalankan ini saat ini posisinya dalam keadaan di disable. Misalkan saya ambil data pertama tuh, ini tidak bisa kita klik sama sekali, ya, tidak bisa kita klik. Artinya tidak bisa melakukan perubahan dari sini. Berarti apa yang kita lakukan pertama kali, mengaktifkan, ya, kita aktifkan dulu ininya. Ini ada tanda segitiga di sini. Klik, kita aktifkan enable editingnya. Ngerti? Ya, biar bisa diedit. Tetapi yang terjadi adalah justru semuanya bisa dirubah. Oh, ini bisa saya rubah. Ya. Sedangkan kita maunya yang bisa dirubah itu hanya jumlah saja. Ya. Yang kita bisa rubah adalah jumlah saja. Maka kita tambahkan coding di bagian tampil tabel untuk menonaktifkan semua menu selain menu jumlah. Jadi kita buat aja data grid view 1 titik column kolom apa aja? Kita punya kolom jumlah, ID menu, nama menu, satuan, harga, sama total harga. Berarti mulai dari ID menu titik read only sama dengan true. Jadi kita aktifkan read only-nya. Jadi hanya bisa dibaca, tapi tidak bisa dirubah. Nama menu, iya. Satuan, iya. Harga, iya. Terakhir total harga. Nah, kalau udah kayak gini, maka yang bisa diedit hanya jumlah. Ngerti? 1, 2, 3. Ini enggak bisa nih. Ini enggak bisa nih. Kalau ini bisa. Nah, cuman ketika saya isi 34, kenapa di sini masih 15 alias tidak berubah gitu ya. Nah, kalau begini baru dia mau berubah. Nah, cuma tinggal itu aja karena kalau ini tidak berubah, ini juga tidak berubah gitu. Maka kita harus menambahkan satu buah event. Event ketika kita merubah nilai pada tabel. Berarti coba kita cek eventnya ya. Event ketika kita merubah nilai pada tabel, berarti data grid view tempatnya. Nah, salah namanya event cell value change. Ada nggak? Cell value change. Nah, ketika value atau nilai dari sebuah sel itu dirubah gitu.
cell value chain. Ini namanya event. Nah, event ini tidak akan berjalan kalau kita tidak memberikan coding di dalamnya. Jadi, di sini akan kita buatkan coding di mana ketika kita melakukan perubahan nilai di dalam satu buah sel pada tabel, maka dia akan mengeksekusi ini gitu. Apa yang dieksekusi? Pertama, kita mendeteksi baris indeksnya dulu. Pertama kita cari tahu dulu baris keberapa yang dilakukan perubahan. Biar dia tahu yang mana yang harus ditotalkan. Gitu. Yang pertama kita div baris indeks sama dengan, ini as integer ya. Sama dengan data grid view 1 titik current row titik indeks. Setelah kita tahu indeksnya, maka kita akan merubah, yang dirubah itu apa sih? Total harga. Total harga itu adanya di tampung juga bisa, berarti tampung titik item, tampung indeks ke 0, gimana sih? Tampung titik rows ya, yang ke baris indeks, tampung pada baris yang ke baris indeks titik item kolom total harga itu nilainya diganti dengan apa? Jumlah dikali harga. Oke. Benar ya? Nah, coba kita tes aja dulu. Apakah sudah berubah di posisi kanannya itu? Tes 1, set. Kalau saya rubah di sini menjadi 3, udah berubah belum? Belum. Masih 15 sini ya. Udah. Iya, 45 kan? 1, coba 5 ya. Enter. Oh iya. Ya, kita pakai 8, enter. Udah berubah kan? Tinggal yang ini belum berubah. Nah, untuk berubah ini cuma tinggal panggil aja sub yang sudah kita buat. Ini, total order. Udah gitu doang. Lepas di bawahnya. Nah, ini kan untuk refreshnya. Jadi apapun nanti perubahannya, dia akan berubah juga. Tes lagi. Ngerti alurnya ya? Nah, ya kan? Saya rubah di sini menjadi 4, enter. Tuh. Sangar ya? Sangar. Kayak gitu kan? Jadi kita memanfaatkan yang namanya event cell value chain. Ketika kita ada melakukan perubahan di salah satu kotak yang ada di dalam tabel, maka kita lakukan sebuah eksekusi program yang ini tadi. Mencari baris indeksnya posisi keberapa yang dirubah, lalu menghitung atau merubah total harga pada baris tersebut dengan jumlah pada baris tersebut dikali dengan harga pada baris tersebut. Lalu di-refresh lah total order. Itu yang pertama. Berarti ini sudah cek. Cek. Ya. Ceknya manual. Kan orang biasa pakai warna hijau ya. Silangnya begini ya. Pakai warna merah. Sekarang, ya ini yang berat. Ya, membuat form list menu dan melakukan link. Nah, ini kita buat dulu form yang cuman punya 2 tombol, yaitu pilih dan tutup. Oke, tanpa berlama-lama kita coba ke formnya. Ambil aja yang desain-desain yang kira-kira bisa kita pakai. Misalkan apa ya, master log, konfigurasi koneksi tidak ada tabel, tidak bisa kita pakai. Ini adalah ini aja ya. Nah, ini kita pakai nih, template-nya nanti kita modif, kita copy
kita paste. Jangan lupa rename. Ini kita bilang frm list. List menu. Enter. Rubah codingnya dulu. Ctrl H. Paste. Jangan lupa ini dicentang replace. Dah. Nah, sebenarnya kita nggak pakai sih coding-coding yang ada di sini karena dia tidak ada proses cerutnya ya. Apa kita hapus saja dulu sampai di ini. Nah, tampungnya masih kita pakai karena masih berhubungan dengan yang namanya data grid view. Oke, pertama-tama kita buat desainnya dulu. List menu. List menu itu berarti kita cuman menampilkan ada satu buah kotak pencarian. Ini delete aja. Detail. Pencarian menu. Atau apa? Ya. Ini list menu. Nah, ini karena dia nanti akan tampil di depan ya, front, enggak di dalam menu utama posisinya. Dia akan tampil di depan. Ya, apa istilahnya pop up. Kalau bahasa web itu pop up. Berarti nggak perlu kita kasih title yang di sana, cukup title yang di bawahnya saja. Nanti list menu, pencarian menu nanti di sini kita jadiin cari. Lalu si tabelnya masukin ke dalam. Ya. Nah, lalu ini kasih ancor untuk dia bisa ke tarik kanan. Ini juga kasih ancor supaya dia full. Nah, jadi ketika saya besarin ini, dia ngikut. Nah, yang berikutnya tombolnya 2. Pilih dan tutup. Nah, ini tutup. Pindahkan aja ke sebelah refresh. Lalu ikonnya juga tempelkan. Oke. Kok bisa? Oh, 201. Ini sudah tidak terpakai, bisa kita delete. 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 Kenapa saya tidak memakai yang ini? Karena merapikan penamaan tombolnya. Ini button 1, button 2. Ngeri. Biar seakan-akan saya membuat dari awal. Udah ya? Oke, kita punya satu buah form namanya list menu. Di sini bukan lagi txt nama kategori, tapi txt cari. Kalau sudah, kita langsung ke bagian coding. Di mana kita akan membuat dia menampilkan dulu data menu. Berarti di sini kita buat sub tampil tabel pertama. Ya. Baru ada sub. Ini bukan simpan tapi pilih. Ikonnya kita sesuaikan. Pilih itu cek. Manakah logo cek? Nah, boleh ini, boleh ini. Nah, ini 202 yang tadi kita pilih. Semua tidak ada kebetulan, kita pakai aja. Ini kan berawal dari kesalahan. Dah, pilih sudah. Sekarang berarti kita buatkan juga sub. Baru namanya sub pilih. Lalu ada sub tutup. Nah, cuma gitu doang. 3 sub. Tampil tabel. Karena ini list menu, maka tampil tabelnya akan sama dengan master menu. Nah, ini kan set. Copy. Selesai. Ya, cuma gitu doang. Menampilkan data dari tabel database ke data grid ya.
Kan sama aja kan tampilannya. Nah, kalau sudah, tutup. Mi titik close. Yang berikutnya pilih. Nah, pilih, perhatikan. Apa sih kerjaan pilih? Pilih itu nanti ketika kita menampilkan form ini, perhatikan. Ketika kita memilih salah satu dari apa namanya nih? Dari data yang ada di sini, menu ini, ketika kita pilih, maka dia akan masuk kodenya. Kodenya saja tapi ya. Masuk kodenya ke sini. Ngerti? Jadi ketika kita menampilkan form list menu ini kan nanti akan muncul menu-menu. Yang kita pilih akan dimasukkanlah kodenya ke sini. Lalu dia akan menekan tombol cari. Gitu doang sebenarnya. Ngerti? Ya. Jadi kalau kasih harapan Anda bisa melakukan penscanan, dia melakukan pencarian. Nah, ketika melakukan pencarian berarti dia menampilkan form list menu. Nah, ketika dia pilih salah satunya, ya, lalu dia pilih, maka apa? Akan ditampilkan kodenya di sini dan otomatis akan menekan tombol cari item. Yang dimana ini merupakan button 6 namanya di sini. Itu logika kerjanya. Sekarang kita codingin. Berarti cari dulu baris indeks sama dim baris indeks as integer. Ya, sama dengan data grid view 1 current row titik index. Lalu nih FRM apa tadi? Transaksi order titik cari item titik text, ya kan? Cari item kan namanya ini. Yang ini. Tuh, cari item titik text. Itu diisikan dengan tampung titik rows pada baris indeks, ya. Titik item apa itemnya? ID menu. Udah. Keisi dah dia otomatis. Nah, setelah dia keisi, apa yang dilakukan? Dia menekan tombol cari item. Yang ini merupakan namanya button 6. Di kalian silakan disesuaikan. Siapa tahu namanya bukan button 6 punya kalian. Ya udah. FRM transaksi order titik button 6. Sebenarnya bisa pakai buttonnya, bisa pakai ininya. Ini kan kalau ini pakai tombolnya. Bisa juga langsung panggil ininya. Subnya kan kita udah buat sub ya. Sub untuk menampilkan item kan namanya cari item. Ya udah panggil ini juga bisa. Berarti FRM transaksi order titik cari item. Setelah udah dicari, ya, dia menutup form ini sendiri. Dia menutup form si list menu. Jadi ketika udah dipilih, klik langsung dia ketutup kan? Nah, kayak gitu. Berarti mi titik close. Saya ditutup. Oke, kita coba taruh di eventnya dulu masing-masing. Nanti kita tambahkan mana yang kurang. Pertama adalah event form load ya. Load itu mi titik key preview sama dengan true. Terus pasti yang paling pertama adalah tampil tabel. Tambahkan keydon. Select case e titik key code. Case yang pertama adalah untuk memilih itu apa pakainya? Untuk memilih itu kita pakai case e titik control and case titik enter. Itu adalah pilih. Case escape itu adalah tutup. Terus tinggal ditempatkan di tempatnya masing-masing. Mana dia? Ini pilih. Ini tutup. Oke. Ini sebenarnya belum selesai, tapi kita coba panggil dulu melalui form order. Di form order kita sudah buatkan sub namanya sub list
menu. Ya. Namanya list menu. Ya udah, di list menu kan kita mau menampilkan form list menu. Berarti langsung aja frm list menu titik show tapi pakai dialog di depan, pop up namanya. Ya. Selama dia muncul yang di belakang nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apain. Itu namanya pop up. Itu doang codingnya. Tidak sebenarnya, tapi tidak apa, ini aja. Coba kita tes ya. Apakah berhasil? Mana dia? List menu. Nah, seperti itu. Cuman ini posisinya tidak di tengah. Nah, ini kita buatkan nanti dia ke tengah. Boleh dibuat begini juga boleh. Ya, buat begini juga boleh. Nah, ini ketika saya klik, pilih, set. Tuh. Masuk. Nah, kayak gitu. Set. Ya, pilih, set. Nah, apa-apa. Boleh tepuk tangan. Itu ngopok namanya itu. Bukan tepuk tangan. Tapi perhatikan ini. Kekurangannya adalah ini belum di tengah. Yang kedua kita bisa buat dia klik 2 kali di sini harusnya. Cuman ini belum. Ya. Sama satu lagi pencariannya. Oh, ini masih belum berfungsi. Oke. Pertama untuk menengahkan gampang ya. Ya, cuman kamu tinggal boleh pakai ini, boleh pakai coding. Oke, coding aja. Sebelum dia ditampilkan, frm list menu titik start position sama dengan center screen. Sama dengan ya. Center screen. Udah, sudah ke tengah ya. Yang kedua tadi adalah ketika diklik 2 kali di form list menu, maka dia juga bisa dipilih. Sebagai ganti kita mengklik yang ini. Bagaimana? Tinggal lagi kembali kita harus tahu eventnya dulu. Eventnya kira-kira apa? Data grid view 1, eventnya adalah double click. Tuh, ada namanya double click. Apa yang dijalankan? Sub pilih. Itu namanya kita punya sub. Sub itu jadi bisa dipanggil di mana-mana. Coba kita tes. Sudah berfungsikah double clicknya? Transaksi, order. Nah, kalau kita tidak tahu kodenya kan kita tinggal buka aja list menu kayak gitu. Ke tengah ya, udah ke tengah. Nah, tinggal kita lakukan pencarian lalu klik 2 kali yang mana mau kita pilih. Misalkan es teh manis. Kayak gitu. Asik ya? Jadi lebih user friendly namanya kalau yang kayak gini-gini. Ya, cuman kodenya agak sedikit lebih banyak. Nah, lanjut. Yang berikutnya adalah supaya bisa melakukan pencarian. Pencarian itu sebenarnya kita melakukan pengeksekusian SQL sebenarnya. Ya. Jadi melakukan pengeksekusian SQL dengan memfilternya berdasarkan apa yang kita ketik di ini txt cari ini. Nah, gimana caranya? Ini sebenarnya kita tinggal tambahkan where atau nih kita buatkan di sini sebuah parameter untuk pencariannya by file filter as string. Nah, pasti di sini error pertama nih. Mana? Itu kan error ya. Tabel-tabel karena di sini minta filter as string. Kalau di sini tampil tabel di sini memang untuk menampilkan semua. Nah, filter ini kita coba tambahkan aja dulu di sini. Ini saya perbesar supaya kalian bisa perhatikan dengan jelas. Kita buatkan begini caranya. Buatkan suatu kondisi, jika tidak diisi, maka dia tidak difilter. Jika diisi, berarti dia ke filter. Berarti kita buatkan begini. Jika filter sama dengan kosong, maka yang dijalankan yang ini. Tuh. Jika tidak, maka yang dijalankan yang ini sama, tetapi ditambahkan perintah where atau klausa where. Where apa aja yang mau jadi filteran di sini? Tidak usah banyak-banyak. Cukup ID, kategori, nama kategorinya ya.
Atau cukup nama kategori sama nama menu ya. Nama kategori sama nama menu. ID nggak usah. Kan kita nggak peduli ID-nya berapa. Ya kita tahu dia misalkan makanan. Atau yang kita pengen tahu dia namanya nasi goreng. Berarti pencarian kita berdasarkan nama kategori dan nama menu. Berarti where nama underscore kategori tuh kita pakai operator apa? Sama dengan mau pakai sama dengan atau pakai operator? Kita tes dulu pakai sama dengan ya. Sama dengan apa? Nah, diambil dari teks cari. Atau kan namanya juga pencarian bisa berdasarkan dua kan? Kita nggak pakai n, pakainya or. Atau nama menu sama dengan, nah gitu. Apa isinya ini? Isinya yang di txt cari titik teks. Saya copy aja. Tuh, dah. Gimana kita lihat ini masih salah atau tidak? Nah, sekarang kita buat begini. Tampil tabel, berarti ini pakai gini. Nah, berarti ini kalau kosong. Nah, kalau ada isinya bagaimana? Apa isinya? Nggak ada ya? Oh, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Bisa nggak kita pakai ini? Boleh kok, kayak. Boleh nggak pakai ini ya? Tekniknya gimana? Ini by file-nya saya hapus. Tekniknya begini. Jangan begini caranya. Jika txt cari titik teks sama dengan kosong. Nah, ini teknik cepatnya nih. Langsung to the point ke txt carinya. Jika txt cari titik teks sama dengan kosong, maka yang dieksekusi ini tanpa where. Jika ada isinya, berarti ada yang kita ketikkan di sana, maka yang akan dieksekusi yang ini. Nah, sekarang kapan dia akan dieksekusi yang ini? Kita buatkan txt cari tambahkan event namanya pakai apa? Pakai key press coba ya. Key press. Di sini kita panggil apa? Tampil. Saya memanfaatkan event key press pada txt cari. Berarti ketika saya menekan apapun di sana, dia akan menjalankan tampil tabel. Coba kita tes. Kebalik. Ini loh, perhatikan nih. Nah, ini kan tadi dia akan menjalankan yang pertama. Nih, dia yang menjalankan yang ini kan? Karena dia mendeteksi ketika dipanggil si tampil tabel, si txt cari masih dalam keadaan kosong. Tetapi ketika saya ketik ini, di sini, ini tidak akan terjadi apa-apa kalau saya tidak menambahkan event yang paling bawah. Namanya event key press. Karena di sini di dalam event key press saya tambahkan lagi pemanggilan tampil tabel. Nah, ketika tampil tabel dijalankan di sini, karena di sini sudah saya ketik, pasti dia tidak akan menjalankan yang pertama. Pasti dia akan menjalankan yang kedua. Karena mendeteksi di sana sudah ada isiannya. Nah, coba saya ketik 1. Ada dia deteksi. Coba 2. Error. Where nama kategori 1 or nama menu. Oh, sintaknya ada yang salah. Nah, jangan dilihat di sininya ya. Di sininya nggak bakalan error ya. Nih salahnya nih. Nama menu. Sebentar. Where nama kategori or nama menu. Nah, double where. Iya, double where. Ini berarti kita tinggal tambahkan n. Ya kan? Where menu n. Karena sudah ada where. Ini double where namanya.
Kita tes 1, 2, itu kan hilang ya. Hapus, hapus, hilang juga ya. Bukan kepres kayaknya deh. Karena dia bekerja ini telat satu kegiatan nih. Kalau ketika saya klik ini, bukan kepres kayaknya. Eventnya kayaknya yang salah ya. Eventnya bukan kepres. Coba kita ambilkan kedon. Nah, ini saya pindahkan yang tampil tabel ke kedon. Yang kepres saya hapus. Jangan sampai end kelasnya juga dihapus ya. Coba kita cek. Yang penting kita tahu dulu. Saya iti 1. Ini juga telat. Harusnya dari awal dia udah nggak ketemu ini. Coba saya cari satu persatu. Teks. Kedon, kepres, atau ini text change. Nah, text change. Ketika teksnya dirubah. Hapus. Ini dia ya. Coba. Ini kan kita melakukan pencarian nih. Nah, biar kalian itu saya ajarkan tidak galau ketika ada begini-begini. Kalian tidak harus cari di internet. Kalian bisa coba-coba gitu. Itu poinnya. Nah, coba saya ketik 1 harusnya tidak ketemu kan? Karena kan kita mencari berdasarkan nama kategori dan nama menu. Nggak ada nama kategori 1. Tuh kan ketemu dia. Tuh kan? 4. Tuh. Nah, kalau saya ketik kanan baru muncul. Nah, itu betul. Kita belum kayak Google jadinya. Nah, iya, yes. Tidak auto matching namanya, bukan auto search. Atau match. Jadi ketika dia baru ketemu bilang oh dia cari makanan, minuman misalkan. Ya, majalah. Jadi semua yang ada depannya muncul. Itu gampang ya, itu easy sebenarnya ya. Itu easy. Kamu cuma tinggal menambahkan persen. Tuh. D tanda. Di sini juga tambahin. Jadi kalau persennya di depan, berarti pencocokannya auto batch-nya itu di depan. Ketika makanan, nan kan terakhirnya kan. Kalau kita ketik nan hilang dia. Padahal ada kata nan. Berarti kita butuh yang persen juga di belakang. Ya. Ini di copy, paste. Tuh, jangan salah ini ya. Nanti dia pokoknya dia di sampingnya tanda petik. Baik di depan ataupun di belakang. Eksekusi. Kita lihat. Apakah bisa? Belum. Kita ketik N. Nan. Enggak mau. Enggak mau. Satu lagi. Easy ini ya. Easy. Ini diganti nih. Ini ganti menjadi like. Jangan pakai sama dengan. Sama dengan itu memang konsekuensinya harus sama. Kita coba lagi. Jadi kita easy-kan aja dulu ya. Kalau sesuatu udah kita bilang easy itu pasti easy ya. Kita lihat. N. Masih aman? Sebentar. Kenapa double? Oh iya. Kurung. Tapi udah mulai ada kemerdekaan di situ. Nah, kan? Nah. Apa lagi? Nah, ini dia. Ini karena kesalahan pada proses penggabungan dua tabel namanya. Nah, ini harusnya kita bungkus yang awal tadi. Nih, yang sampai di sini ini harusnya kita bungkus dalam kurung.
Atau kita juga bisa memanfaatkan yang materi kita terakhir kemarin, yang menggunakan inner join. Tuh. Harusnya pakai itu sebenarnya. Karena kalau kayak gini kan sebenarnya ini ada where untuk menggabungkan, ada where juga untuk melakukan pencarian gitu. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau emang nanti tidak bisa, kita akan rubah dia menjadi inner join. Metode inner join. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Bisa nggak kalau kita kurungin dia? Jadi ibaratnya dia dikelompokkan dulu, baru di sini kita buat n pakai pencarian. Kalau bisa, kenapa harus pakai inner join? Kalau ada yang susah, kenapa harus mudah gitu ya? None. Tuh, bisa kan? Nggak bisa ya? Nggak mau, masih double. Ya udah. Nah, saya akan buatkan. Ini saya tidak matikan. Tidak. Saya matikan aja, tapi saya tidak hapus. Kita akan buat perbedaannya. Select. Nah, ini kita sampai di sini ganti from menu. Nah, ini kita buatin kurung. Tutup kurung. Menu disingkat sebagai apa kemarin? A. Inner join dengan kategori disingkat sebagai B. On A titik ID underscore kategori sama dengan B titik ID underscore kategori. Nah, dah. Berarti yang ini, yang setelah where yang ada kurungan ini kita hapus. Sek, sek. Nah, dah. Ini tidak pakai n lagi. Nah, berarti tinggal kita lengkapi yang ini. Ini tambahin a, ini tambahin. Nah, ini menu menjadi a, ID menu menjadi a, nama kategori masih B, nama menu A, satuan ini juga A, menu itu pasti A. Nah udah, terus apa lagi? Where nama kategori B, sorry, B, like, cari, or nama menu ini punyanya si A. Nah ini perbedaannya ya. Kita jalankan. Ini masalah SQL-nya yang membuat dia seperti itu. Coba kita cari none. Tuh, aman kan? Ma, ka. Nah, kalau tadi kan mi. Mi. Ini kenapa muncul dua, yuk? Menurut kalian? Padahal kan saya bilang ma di sini. Sedangkan di sini mi. Betul, karena di nama kategori, nama menu. Di nama menu masih ada ma di sini. Manis. Seperti yang di enggak ada orang. Pindah dia. Oke. Pak, kalau misalkan saya mau melakukan pencarian berdasarkan ID bisa nggak? Bisa juga. Ya, bisa juga. Ya, di sini kita tambahkan aja. Ini kan tadi or mana nih? Nama kategori like cari, nama menu like cari juga. Tambahkan aja di sini. Tuh, tambahkan aja mulai dari ID menu. ID menu adanya di A ya. Lalu mungkin ID kategori juga boleh. Nah, nggak apa-apa, banyak-banyak nggak masalah. ID yang penting udah paham awal konsepnya. Awal terbentuknya matahari. Dah, ini bisa melakukan pencarian berdasarkan ID juga karena kita sudah daftarkan. Ya, di sini dia nama kategori, nama menu, ID menu, dan ID kategori. Pakai or ya, ingat. Jadi atau itu dia akan melakukan pencarian, misalkan ke kelas ini. Cari nama Budi, oh enggak ada. Coba cari ke kelas sebelah, enggak ada. Nah, sekarang ornya ada berapa gitu. Berarti pencariannya di beberapa tempat gitu.
Kalau cuma kita daftarkan 2 tempat, ya cuma 2 tempat dia cari gitu. Misalkan saya ketik 1, masih ada muncul. Karena di sini ada awalan 1, di sini juga ada awalan 1. Saya mulai ngisi 12, tidak ada. Ya, kalau ngisi 13 ada. Kalau ngisi 15 ada. Ini karena dia melakukan pencarian ID kategori. Ya, betul. Mana? Dia akan ngecek satu persatu. Ada enggak satu di ID kategori? Ada enggak satu di ID ID menu? Ada enggak satu di nama kategori? Ada enggak satu di nama menu dia bilang. Oh, nanti mana yang ketemu dia gabungkan. Oke, klik 2 kali. Aman ya? Berarti untuk list menu sudah selesai, dari pencariannya sudah bisa, juga pemilihannya sudah bisa. Tinggal PR yang terakhir adalah mengaktifkan keydown untuk shortcut. Ini mah easy, sir. Easy banget. Kita punya shortcut apa aja? Ya banyak. Yang pertama ada cari item. Cari item bisa kita pakaikan enter. Nah sisanya ini control enter, ini F5, ini control ini escape ya. Escape. Nah list menu ini kita bisa buatkan pakai F3 mungkin atau F1 ya boleh. Hapus sudah pasti control del. Oke, ini di list menu sudah kita tidak perlu buka, bisa kita tutup. Mana dia keydownnya? Ini master menu. Nah ini. Select case A.K code. Case yang pertama adalah enter. Atau jangan enter ya. Cari item ya. Cari item itu F1 aja deh. F1. Cari item. Case A.K control and case enter itu adalah simpan. Case F5 itu adalah refresh data. Tutup adalah escape. Kok select case? Apa lagi? List menu tadi pakai F1 udah kepake di atas, kita pakai F3 ada ya. Case F3 itu adalah list menu. Case yang terakhir control and case delete itu adalah delete, hapus ya item. Nah kita tes aja langsung. Ya, pencarian saya tekan F3, langsung saya ketik di sini. Misalkan saya mau nasi goreng, lalu saya enter. Saya mau merubah menunya langsung, jumlahnya langsung aja saya ketikkan 45, lalu saya enter. Bisa. Mau melakukan penyimpanan, ketika kontrol enter, wajib. Ada yang harus wajib diisi ya. Nah ini wajibnya umum, lokasinya meja 2, keterangannya Batur Bagai Polak. Kontrol enter. Iya, terima kasih. Transaksi berhasil. Tinggal cetak nota, tapi cetak nota nanti di menu pembuatan laporan. Ya itulah ya kelelahan kita beberapa hari ini, menghasilkan sebuah form yang semoga berfungsi ya. Minimal yang pertama untuk pembelajaran. Silakan kalian tinggal kembangkan. Kalian ikuti yang paling pertama. Kita akhiri videonya.